Kenapa kok kamu gagal mencintai Allah? Kenapa kok kamu gagal kenal sama Allah? Ini Ghazali mengidentifikasi. Ada 6 orang, ada 6 sebab. Yang pertama adalah kamu tidak yakin Allah itu ada. Jadi contohnya orang-orang kafir. Kita punya gaya ini mungkin di level tertentu nggak sedahsyat orang kafir, tapi puncaknya yang jelas orang kafir. Dia tidak ngakui kalau Allah itu ada. Dia menganggap dunia seisinya ini ada dengan sendirinya. Ya mungkin karena kombinasi antara zat apa, sel apa, dan seterusnya, dunia ini ada. Katanya Ghazali, orang-orang ini kurang piknik. Bahasamu kan gitu sekarang. Jadi orang-orang ini gak pernah piknik. Itu kayak orang yang melihat tulisan tapi nganggepnya tulisan itu ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Yang gak Jawa kan bingung kamu memahami ujuk-ujuk. Jadi ada gaya orang kayak gini. Orang yang gak yakin Allah itu ada, ya gak akan mengenal Allah. Kita kadang-kadang gitu kan. Keyakinan kita, Allah kan sering bilang ana inda dzonni abdi. Kalau kamu anggap Allah itu A, ya A itulah keberadaan Allah. Kayak kamu berdoa kan, kamu kan doa dikabulkan katanya Allah kan, ya sesuai keyakinanmu. Misalnya saya itu bodoh Pak, sejak dulu IP tidak pernah lebih dari 2. Ya berdoa aja supaya IP-mu 4. Tidak mungkin Pak. Ya itu hasilnya itu. Keyakinanmu tidak mungkin, ya tidak mungkin memang. Jadi Allah inda dzonni abdi. Pak, wajah saya kayak gini, apa ya bisa dapat yang cakep besok? Tidak mungkin Pak. Ya meskipun kamu berdoa sementara kamu merasa tidak mungkin, ya sejumlah itulah Allah masuk dalam doamu. Saya anaknya orang miskin ya Pak, apa bisa kaya? Ya. Lah kamu berdoa kaya tiap hari, ya siapa tahu. Tapi kamu nggak mungkin, ya sudah. Allah intervensi sejauh keyakinanmu. Jadi kamu tidak akan kenal Allah kalau kamu memang nggak ingin kenal. Mungkin kamu merasa lebih penting kenal Roma Irama, Ahmad Dhani, Ahok, atau SBY atau Jokowi. Buktinya kalau ketemu salaman, kamu masukkan Facebook, kamu masukkan WA, habis salaman sama tokoh A, jejer sama tokoh B, kan gitu kamu tiap hari. Tapi kan kamu nggak terlalu wow kalau sedang wah ini aku baru kenalan sama Allah, nggak ada. Bahkan mungkin nggak pernah ada yang bikin status begitu. Ya kalau ada mungkin kamu langsung dibully bareng-bareng sama teman-temanmu, dianggap Islam anyaran. Wah, Islam anyaran, saya ngerti kalau ada Allah. Padahal yang bilang gitu mungkin dia juga belum kenal sama Allah. Beda loh, ngerti sama kenal. Kamu bisa merasakan bedanya. Orang yang kenal sama Allah, nanti di atas itu ada orang yang dekat. Makanya orang Islam disuruh muqarabah. Ada orang yang dekat, ada orang yang hanya tahu. Hanya tahu itu dari jauh. Mungkin kamu lihat TV, mungkin kenalmu sama Allah hari ini masih baru hanya tahu. Kalau kamu hanya tahu, Allah juga hanya tahu kamu ada. Kan Allah tergantung caramu mendekati dia. Ada yang sudah kenal. Sudah kenal itu ya mungkin pernah salaman, pernah akrab, tapi terus ditinggal lagi. Ada yang dekat, ada yang akrab, ada yang sampai kawin. Nah, levelmu sama Allah ya silahkan kamu cermati, ada di level apa. Kalau dekat itu kan enak. Makanya kan kemarin ada status di Facebook itu, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, kok cita-citanya masuk surga. Emangnya punya kenalan orang dalam? Nah, orang dalam yang paling posisinya paling penting itu Allah. Dan Allah sejak lama sudah membuka diri, kenalilah aku. Ya kan, dekatlah padaku.
Allah sudah teriak-teriak sejak dulu begitu. Ini kamu cuekin aja. Kamu baru nangis-nangis mendekat kalau pas butuh. Itu pun setengah gak yakin. Setengah gak yakin kan, ya Allah pacarku dikawin orang, apa ya bisa. Karena orang ngeluh gitu. Tapi kamu sebenarnya sedang gak yakin, apa ya bisa dia kembali lagi padaku, wong wis dikawin wong. Kalau Allah mau apa susahnya? Kan ku tunggu jandamu. Loh ya, neng dengone aja ngono lho ya. Oke. Terus sejumlah orang, ada juga orang yang tidak percaya akhirat. Ini juga orang yang susah untuk dia kenal, apalagi cinta sama Allah. Biasanya orang-orang materialistik. Katanya Ghazali, orang-orang ini menganggap diri mereka tidak lebih baik dari hewan atau sayuran. Mereka menganggap diri mereka musnah begitu saja. Kalau mati ya wis entek ceritane. Ada orang yang begitu. Dan yang kayak gini ya tidak mungkin kenal Allah. Seandainya kenal ya tidak ke Allah yang sejati, tapi Allah sesuai kepentingannya. Yang ketiga, ada Allah yang dia kenal, cuma dia sakarepe dhewe. Itu orang yang bilang Allah itu tidak butuh kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita. Apa sih gunanya puasa kita yang kayak gitu ke Allah, sholat kita yang kayak gitu ke Allah? Sudahlah, biar aja, tidak usah. Yo percaya Allah tapi nggak pakai ibadah-ibadahan lah. Allah emang butuh itu. Yang kayak gini juga tidak akan kenal, tidak akan sampai pada Allah. Jadi ibadah itu, sholat, puasa, zakat, itu katanya Ghazali kayak dokter. Allah nyuruh kita sholat, zakat, puasa, kayak dokter ngasih kita resep. Ya bisa sih kita cuek aja, resep ya resep. Emangnya kalau nggak tak tebus, nggak tak beli, mau apa dokternya? Ya dokternya katanya Ghazali ya memang nggak ngapa-ngapain, cuma yang rugi kamu nggak jadi sembuh, sakitmu permanen, cepet mati. Loh iya kan, kalau kamu nggak manut sama dokter kan itu. Dokter sudah teriak-teriak bilang, ojo ngerokok. Contohnya rokok emang kerotis. Itu hati-hati jantungmu misalnya. Alah, sejak dulu ngerokok juga ndak apa-apa. Terserah dokter mau ngomong apa. Ya dokternya nggak kena efek apa-apa. Ya yang batuk juga kamu, bukan dokternya. Yang merokok membunuhmu itu kan di covernya rokok itu ya dirimu, bukan yang lain. Nah itu analoginya Ghazali. Oke, makanya kalau merokok yang ikhlas. Ya, jadi maksudnya ikhlas, ya Allah apapun dampaknya aku ikhlas, biar nggak jadi pikiran. Oke, terus ada kelompok keempat. Ini biasanya kadang-kadang dipakai pada kelompok liberal yang agak ekstrim. Jadi dia bilang biasanya alasannya HAM atau kemanusiaan. Ya kan, misalnya itu kan, masa syariat nyuruh kita menahan amarah, nahan syahwat, nahan munafik. Loh, syahwat itu kan alami, amarah itu kan natural. Boleh dong orang marah. Seks itu kan dorongan alamiah. Kalau aku suka, dia suka, tidak ganggu orang lain, ngapain yang lain cerewet. Itu kan mikirnya alamiah kok. Nah, cara mikir kayak gini, katanya Ghazali, dia sebenarnya sama, kurang piknik. Jadi mikirnya setengah-setengah. Iya bener, itu dorongan alamiah. Agama juga nggak nyuruh mengeliminasi dorongan itu, cuma diatur. Agama cuma ngatur, akalmu juga ngatur. Biar apa? Hidupmu semakin berkualitas, hidup ini nggak kacau. Kalau kamu seks bebas, bebas-bebas, rusak hidupmu.
Tiap kali ketemu perempuan, ayo oke, kamu juga oke, aku oke, ayo. Kalau ngono, iya rusak hidupmu. Nanti nggak peduli siapa dia, yang penting gelem. Jadi kacau. Makan juga begitu. Bukan berarti yo alami sih makan, natural aja makan, tapi yo diatur. Nabi nyuruh jangan sampai terlalu kenyang. Kemudian macam-macam. Wala tusrifu, jangan makan A, jangan makan B. Itu sebenarnya bukan kok jangan apa kamu nggak boleh makan, tapi pahamilah batasnya orang makan, pahami caramu melampiaskan hasrat. Bukan berarti nggak boleh itu, tapi kamu harus sah dulu, kawin dulu, biar jelas aturan mainnya. Ya kayak orang sepak bola itu harus ngerti batas pinggir lapangannya mana. Kalau enggak nanti sampai di luar stadion masih sepak bola. Lah kan tidak ada gunanya. Atau sudah di-bridge sama wasitnya, pertandingan berakhir kamu masih asik di situ, ya tidak ada gunanya. Jadi agama itu ngasih kita batas. Jadi biar kita ngerti batasnya. Yo alamiah iya. Cuma agama ngasih kita petunjuk melampiaskan yang alami itu apa. Kalau cara mikirmu kayak gitu, katanya Ghazali, ya tidak akan kenal Allah. Terus yang kelima, orang-orang yang permisif. Tiap ada apa-apa, tenang aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dosa dikit-dikit besok tobat. Kita wujud atau dosanya rontok misalnya. Ya bukan berarti ideologi kayak gitu keliru, tapi kalau gayamu kayak gini, kamu tidak akan bisa kenal Allah. Itu kamu seolah-olah meremehkan, seolah-olah nganggep tenang aja lah, kayak dosa ini gampang, orang tuaku itu mudah memaafkan. Orang kayak gini kan biasanya menjebakmu sendiri. Sama Allah juga begitu. Maksiat dikit-dikit, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Agak besar dikit, ampunannya Allah lebih luas daripada dosa kita. Meremehkan. Nah itu juga trouble. Kalau mentalmu mental gini, ya tidak akan kenal Allah yang sejati. Yang keenam, ini kebalikan 5 yang atas. Orang-orang yang sok soleh. Ini juga trouble. Merasa dirinya suci. Kalau saya sudah bebas dari dosa, dunia tidak bisa lagi nggoda aku. Nah, itu juga katanya Ghazali bahaya. Jadi tak bacakan aja ya. Kalimatnya agak nyelekit kalau bagian ini. Jadi orang yang ngaku mencapai tingkat kesucian tertentu sehingga merasa dia tidak bisa dipengaruhi oleh dosa. Katanya Ghazali, namun kenyataannya saat orang lain memperlakukan mereka secara tidak hormat saja, mereka akan dendam bertahun-tahun. Terus jika ada di antara mereka yang tidak mendapatkan sebutir makanan yang menurutnya adalah haknya, maka seluruh dunia rasanya sempit dia dan gelap. Pokoknya nesu-nesu, merasa haknya dirampok. Katanya Ghazali, mereka ini, para mistikus palsu ini, kadang-kadang berpura-pura tenggelam dalam samudra ketakjuban. Tetapi jika kau tanyakan pada mereka apa yang mereka takjubkan, mereka tidak mengetahuinya. Jadi tiap hari dia merasa, wow, luar biasa Allah itu, luar biasa. Tapi dia wow-nya yang luar biasa. Kalau ditanyain yang di-wow-kan itu apa sih? Tidak tahu. Pokoknya wow aja. Itu juga trouble katanya Ghazali. Ya tidak kenal Allah kalau ya gitu. Kalau bahasa hari ini mungkin lebay. Lebay Allah nggak segitunya kok. Nggak usah kaget kayak baru kenal Allah kemarin. Sudah lama kita kenal Allah. Sudah ngerti kita dengan segala kebesarannya. Jadi ketakjuban-ketakjubanmu simpanlah, tidak perlu lebay, karena kuncinya adalah
kenalilah Allah. Kalimat yang terakhir itu Ghazali mau bilang, apapun keadaannya, kita adalah hamba dan Allah adalah majikan kita yang maha kuasa. Ini sebenarnya mau ngeritik orang-orang sufi yang berlebihan sampai ke level bahwa manusia dan Tuhan bersatu. Ini juga tidak akan kenal Allah. Kalau jadi satu ya selesai. Kenal itu kan, ini aku, itu kamu, kenalilah aku kenal dirimu. Itu kan kenal namanya. Makrifat itu aku tahu tentang kamu, sesuatu di luar diri kita. Kalau sufi yang agak berlebihan, tasawuf, wahdatul wujud, itikat, hulul, itu bisa menjebak orang bahwa manusia sama dengan Tuhan. Maka di kalimat terakhir Ghazali menegaskan, ketahuilah, ingatlah bahwa yang maha kuasa yang menciptakan dan kita adalah hamba yang diciptakan. Jadi sederhananya begitu. Tugas kita kenal, paling puncak adalah ma'rifat. Bukan melenyapkan diri kita atau menganggap kita nggak ada, yang ada hanya Allah, atau apalagi kitalah Allah itu. Berarti tidak butuh kenal kalau hakikatnya sama. Oke, itu yang menghalangi orang dari bahagia karena tidak kenal Allah. Kalau orang punya 6 karakter ini, dia tidak akan kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah tidak akan nyampe pada kebahagiaan yang sejati.